Di awal film memperlihatkan pasar malam yang berada di Ohio, Amerika Serikat. Kita juga diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Parker. Ia berencana akan mencuri uang di pekan raya tersebut. Parker tak sendiri, ia melakukan aksinya bersama komplotannya. Komplotan Parker terdiri dari Malender, Ross, Hardwick, dan Bom Bom. Di sini mereka memiliki perannya masing-masing. Contohnya Malender dan Ross, mereka bertugas membobol brankas di dalam gedung dengan menyamar menjadi badut pesta. Bom Bom sendiri bertugas memantau dan menyediakan kendaraan jemputan. Sementara Hardwick bertugas untuk mengalihkan perhatian. Mereka pun langsung melancarkan aksinya di ruang keamanan dengan menyerang penjaga di sana dan dibantu oleh Malender dan Ross yang tiba-tiba muncul di balik lantai. Mereka dengan mudah dapat meratakan para penjaga dan mengambil semua uang yang berada di brankas. Di sisi lain, Hardwick yang bertugas mengalihkan perhatian, ia malah membakar jerami yang mengakibatkan kebakaran. Api tersebut langsung merambat ke tabung gas yang kebetulan berada di dekat sana. Naasnya peristiwa itu cukup banyak memakan korban jiwa. Di balik itu, Parker dan kawan-kawan langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil yang sudah disediakan Bom Bom. Terlihat Parker merasa sangat kesal dengan kecerobohan yang telah dilakukan Hardwick. Hingga mereka berhenti di sebuah gudang tua untuk mengganti mobil. Di sini, Parker yang merasa tangannya sangat gatal, ia pun menghajar Hardwick karena telah berbuat ceroboh dengan melanggar syarat yang telah mereka buat, yaitu untuk tidak melukai, apalagi menghabisi siapapun yang tidak bersalah. Setelah itu mereka pun pergi dengan menggunakan mobil berbeda yang sudah termasuk dalam rencana. Di perjalanan, Malender membuat rencana baru, yaitu ia akan menggunakan semua uangnya untuk modal perampokan yang lebih besar, yaitu untuk merampok perhiasan yang tak ternilai harganya. Namun di sini Parker menolak dan memilih uang itu dibagi rata saja. Malender dan anak buahnya yang lain ternyata sudah merencanakan hal itu dari sebelumnya. Dan apabila Parker tidak mau diajak untuk rencana baru itu, mereka tak segan-segan akan menghabisi Parker. Parker yang menyadari salah satu kelompoknya hendak menodongkan senjata, ia pun refleks dan keributan tak bisa dihindarkan. Ketika keributan itu terjadi, Parker tertembak dan terhempas keluar dari mobil. Di sini Malender menyuruh Hardwick untuk memastikan kalau Parker benar-benar sudah tewas dengan menembakinya. Setelah itu, mereka pun meninggalkan Parker begitu saja. Kemudian setelah mereka pergi, Parker ditemukan oleh salah satu keluarga petani yang kebetulan lewat di jalan itu. Di sini Parker masih dalam kondisi bernyawa dan keluarga tersebut langsung membawa Parker ke rumah sakit. Keesokan harinya Parker tersadar dari pingsannya dan ia melihat televisi yang menyiarkan para polisi sedang mencarinya. Ia pun segera bergegas berusaha kabur dari rumah sakit itu. Lalu ia melumpuhkan satu perawat dan mengambil pakaian dengan berpura-pura menjadi perawat di sana yang sedang mengantar pasien kakek tua. Setelah berhasil keluar, Parker membawa pergi ambulan rumah sakit. Parker kemudian bersembunyi di hutan dan dia merawat dirinya sendiri dengan menggunakan peralatan yang berada di ambulan tersebut. Sambil menahan rasa sakit, ia mengingat kembali dengan kejadian yang telah dilakukan kelompoknya. Setelah beberapa hari, sekarang ia pun sudah cukup pulih dan merasa lebih baik. Parker berusaha mencari makanan dan sempat mencuri senjata serta berganti pakaian. Lalu ia mencuri mobil yang terparkir di sana. Saat di perjalanan, Parker menghubungi seseorang yang bernama Tuan Norte untuk mengganti semua identitasnya. Setelah itu, Parker berhenti di sebuah kantor bank Emok dan berniat merampok uang untuk pegangannya. Dengan mudah, Parker melumpuhkan para penjaga di sana dan mengambil semua uangnya. Parker berencana menggunakan semua uang ini untuk membalaskan dendam ke kelompok yang telah mengkhianatinya. Di perjalanan, Parker menghubungi mertuanya. Ternyata si mertua adalah pencuri kelas kakap yang memiliki banyak kenalan orang jahat. Di sini Parker bertanya di mana keberadaan keluarga Malender dan kelompoknya. Karena ternyata dulunya si mertua lah yang telah mengenalkan Parker ke kelompok Malender. Di sini si mertua enggan memberitahu karena Malender dan kelompoknya berhubungan baik dengan seorang mafia besar yang bernama Denzinger yang bisa membahayakan keluarganya sendiri. Dan Hardwick sendiri adalah keponakan si mafia tersebut. Di sini Parker terus mendesak sang mertua hingga si mertua mengatakan kalau Parker bisa memancing mereka dengan mendatangi kakak Hardwick yang bernama Ivan Hardwick. Ivan ini memiliki 5 bar besar di Barber Street.
Setelah mendapat petunjuk, dengan segera Parker langsung menuju ke sana menggunakan mobil curian baru. Malam harinya, Parker tiba di bar si Ivan. Di sini Parker menghajar anak buah Ivan, lalu langsung menemui Ivan dan menumbuknya. Tak lupa, Parker juga menanyakan keberadaan si Hedwig. Ivan yang sedang tertekan, akhirnya ia mengatakan kalau adiknya yaitu Hedwig berada di Palm Beach. Palm Beach sendiri merupakan sebuah kota yang dihuni oleh orang-orang miliarder. Setelah itu, Parker menghubungi istri dan mertuanya agar cepat meninggalkan rumah esok hari, karena mamangnya Ivan dan Hedwig yaitu Danziger pasti akan memburu mereka. Di balik itu, Hedwig dan komplotannya sangat panik karena mereka baru saja mendapat kabar dari Ivan bahwa Parker akan memburu mereka. Di sini, Mallender sangat marah kepada Hedwig karena dulu tak memastikan Parker benar-benar mati. Namun, Hedwig menenangkan Mallender kalau mamangnya yaitu Danziger dan kakaknya pasti akan membunuh Parker dengan mengirim pembunuh bayaran terbaik. Esok harinya, istri Parker yang bernama Clary hendak kabur bersama ayahnya yang merupakan mertua Parker. Di sini, si mertua akan menjemput dulu ibu Clary. Ketika Clary seorang diri di rumah, tiba-tiba datang pembunuh bayaran suruhan Danziger. Beruntung, Clary langsung menyadari hal itu dan berusaha keluar lewat jendela. Clary juga menusuk ban mobil orang tersebut lalu kabur. Di perjalanan, Clary menghubungi Parker dan mengatakan keadaan dirinya. Di sini, Parker menyuruh Clary untuk bersembunyi di sebuah pantai yang menurut Parker tempat yang paling aman. Singkat cerita, Parker bertemu si mertua. Di sini, si mertua mencoba menenangkan Parker dan menyuruhnya untuk tidak berbuat onar lagi. Bahkan, si mertua akan mengganti uang bagiannya yang dulu tidak diberikan oleh Mallender, yaitu sebesar $200.000. Namun, di sini Parker menolak dan tetap kekeh akan menghabisi Mallender dan kelompoknya. Bahkan, Parker sudah berencana untuk datang ke Palm Beach dengan identitas palsu sebagai Daniel Permit dan akan membeli rumah di sana tanpa melibatkan nama aslinya. Adegan berpindah ke Palm Beach, sebuah tempat bagi orang-orang konglomerat. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang janda yang bernama Leslie. Saat itu keluarga Leslie yang hanya beranggotakan ia dan sang ibu sedang mengalami masalah finansial. Leslie sendiri bekerja sebagai sales untuk menjual rumah-rumah di Palm Beach. Di tempat kerjanya terlihat Leslie cukup rungsing karena hari ini ia masih belum juga mendapatkan klien. Hingga Leslie melakukan hal tidak terpuji dengan menukar kertas klien temannya dengan kertas kadaluarsa. Sampai pada akhirnya Leslie janjian bertemu dengan kliennya itu. Ternyata si klien adalah Parker yang sudah berganti nama menjadi Daniel Permit. Leslie langsung membawa kliennya untuk jalan-jalan di sana. Hingga di sebuah persimpangan jalan, Parker meminta turun lalu pergi menggunakan taksi. Ternyata Parker menghampiri tempat persembunyian istrinya di tepi pantai. Di sini, Clary juga sempat mengobati luka Parker dan tak lupa untuk melakukan perang badan sebentar. Setelah kegiatan itu selesai, Parker pamit untuk pergi ke hotel di Palm Beach dan menjalankan misinya. Esok harinya, Parker kembali bertemu dengan Leslie. Leslie mengajak Parker untuk melihat-lihat rumah yang berada di Palm Beach sambil memberitahu harga-harganya. Hingga Parker melihat rumah yang tidak menarik, yang sangat jauh berbeda dengan yang lain. Leslie mengatakan jika rumah itu dibeli oleh sekelompok orang untuk diperbaiki. Namun sampai saat ini, rumah itu masih saja tidak ada perubahan. Parker langsung curiga kalau rumah itu dihuni oleh kelompok Mallender. Malam harinya, ketika Leslie mengecek informasi tentang Daniel Permit, ternyata si Daniel ini sama sekali tidak pernah melakukan transaksi di kartu kreditnya. Leslie langsung menyangka kalau Parker adalah seorang penipu. Ditambah lagi, Leslie mendapat email kalau cicilan mobilnya nunggak dan akan ditarik oleh leasing. Liar kia gusti. Di balik itu, Parker menyelinap ke rumah yang tadi ia curigai. Dan benar saja, di sana Parker melihat sekelompok Mallender yang hendak akan keluar. Setelah mereka semua keluar, Parker menyelinap masuk dan memasang senjata di bawah meja. Di sana juga Parker melihat rencana jahat kelompok Mallender. Lalu Parker mengeluarkan seisi peluru persenjataan mereka agar tidak bisa digunakan. Di saat kelompok Mallender pulang, Parker langsung bergegas keluar dari rumah itu. Ketika Parker menghampiri mobilnya, ia melihat Leslie berada di dalamnya. Di sini Leslie membuka rahasia Parker, bahkan Leslie tahu kalau Parker akan melakukan perampokan. Namun bukannya melapor polisi, Leslie malah ingin ikut merampok bersama Parker. Karena yang kita ketahui, Leslie kebutuh-butuh duit.
Leslie dibawa oleh Parker ke sebuah tempat. Lalu Parker menyuruh Leslie membuka tamengnya untuk berjaga-jaga jika Leslie dipasangkan alat penyadap. Hampurannya disensor heula. Setelah itu Parker pergi dengan mengatakan kalau ia akan mempertimbangkan kembali di esok hari. Hingga pada esok harinya Leslie dijemput Parker yang sudah merekrutnya. Namun sebelum memulai aksinya, Leslie sempat-sempatnya mengajak Parker untuk melakukan pagelaran budaya. Namun Parker yang sudah memiliki istri, ia pun menolaknya. Kuatan imana. Lalu Parker menanyakan di mana tempat pelelangan berlian karena yang pasti kelompok Malender akan mengincarnya. Leslie yang sudah lama tinggal di sana tentu tahu bahwa perhiasan itu disimpan oleh Ratu Palm Beach yang akan dilelang esok malam. Setelah itu Leslie mengarahkan Parker ke depan rumah si Ratu Palm Beach. Di sini Parker melihat Malender dan kelompoknya berada di sana yang sedang menyamar menjadi para petugas. Sekarang Parker yakin kalau tempat inilah yang akan dirampok. Lalu Parker menyuruh Leslie untuk kembali ke kantornya. Sementara Parker kembali ke apartemen untuk menyusun rencananya. Namun ketika masuk kamar, ternyata Parker sudah ditunggu oleh pembunuh bayaran suruhan dari Denzinger yang dulu hendak menyerang istrinya. Dan perkelahian antara keduanya pun dimulai. Hingga pada akhirnya Parker berhasil membunuhnya dengan menjatuhkannya dari atas balkon. Akibat dari perkelahian tersebut membuat Parker berlari di sekujur tubuh. Keesokan harinya Leslie kedatangan seorang polisi saat berada di rumah. Di sini polisi itu menanyakan Daniel permit karena mereka tahu kalau Leslie adalah sales yang melayaninya kemarin. Semua itu karena ditemukan seorang pria yang tewas karena terjatuh dari atas balkon yang tak lain dan tak bukan yaitu si pembunuh bayaran yang kemarin berkelahi dengan Parker. Kejadian itu tak sengaja terekam oleh ponsel warga di sana. Polisi mencurigai Daniel permit karena setelah kejadian itu ia kabur dari hotel dengan mencuri sebuah mobil. Saat Leslie hendak menyuguhkan minuman untuk polisi tersebut, ia melihat darah di wastafel dan di telapak kaki anjing miliknya. Leslie langsung mengalihkan perhatian si polisi dan melihat Parker yang sedang bersembunyi di pojokan. Di sini Leslie meminta polisi itu untuk cepat pergi karena Leslie dan Daniel permit hanya sebatas sales dan klien. Setelah polisi tersebut pergi, Leslie langsung menghampiri Parker. Di sini Parker menyuruh Leslie untuk cepat berangkat ke kantor seperti biasa agar tidak dicurigai oleh siapapun. Terlihat ibu Leslie menerima Parker dengan ramah dan menyuruh Leslie untuk cepat pergi seperti yang Parker perintahkan. Namun sebelum itu Parker menyuruh Leslie memberitahukan kondisinya sekarang kepada nomor yang ia berikan. Saat berada di kantornya, Leslie tidak fokus dan malah memikirkan Parker. Ia lalu memutuskan meminta izin untuk pulang lebih awal. Tapi ketika setibanya di rumah, Leslie mendapati Parker yang sedang diobati oleh seorang perempuan yang tak lain dan tak bukan itu adalah Clary. Pada awalnya Leslie mengira kalau perempuan itu merupakan perawat. Namun setelah mengetahui bahwa Clary adalah istrinya, di sini Leslie merasa sedikit cemburu. Leslie. I named her after Leslie and the yard tonight to celebrate. Sore harinya, acara pelelangan pun dimulai. Ketika acara sedang berlangsung, tiba-tiba ada petasan meledak yang membuat orang-orang menjadi panik dan berhamburan. Hal itu tentu bagian dari rencana untuk mengalihkan perhatian, dan kelompok Malender pun melakukan aksinya dengan menyamar menjadi tim pemadam kebakaran. Kemudian, mereka pun langsung menggasak semua perhiasan di sana. Setelah berhasil membawa kabur semua perhiasannya, mereka berganti pakaian dan kabur dengan cara berenang. Sementara Hedwig bertugas mengalihkan perhatian. Ia mengendari perahunya menuju area perbatasan dan membuat para polisi di sana teralihkan pada Hedwig, sehingga membuat Malender dan rekannya dapat dengan mudah untuk kabur. Di balik itu, Parker sedang menyelinap ke rumah kelompok Malender dan bersembunyi di sana. Tak lama dari itu, Malender dan antek-anteknya datang membawa hasil rampokannya. Ternyata Leslie mengikuti Parker karena merasa khawatir padanya. Hingga Hedwig yang baru datang langsung menciduki Leslie dan mencurigainya sebagai mata-mata Parker. Saat Leslie diinterogasi, ia melihat di bawah meja ada pistol yang menempel di sana. Di sisi lain, Malender memerintahkan Rose untuk mengecek sekeliling rumah dan berharap menemui Parker di sini.
Namun saat luak Lia ke kiri ke kanan, tiba-tiba sontak suara tersebut membuat Malender panik. Sementara Leslie memanfaatkan waktu itu untuk mengambil pistol yang berada di bawah meja dan menembakkannya ke arah bom-bom. Lalu datang Parker yang langsung mengajar Malender. Tiba-tiba Leslie disandra oleh Hedwig, namun Parker tetap santai karena semua senjata di sana sudah ia rusak sebelumnya. Hedwig pun hanya bisa ngemis-ngemis minta ampun. Tapi Parker yang amarahnya sudah memuncak, ia tak segan-segan untuk membunuh Hedwig. Setelah itu, Parker menitipkan semua perhiasan yang telah ia rampas kepada Leslie. Dan beberapa bulan ke depan, ia akan mengambilnya dan menjualnya. Yang mana uang itu akan ia bagi kepada Leslie. 6 bulan kemudian, Parker menghampiri markas Denzinger dan meratakan seisinya. Who the hell are you? Parker, it's not about money. 1 tahun berlalu, Leslie mendapat paket. Ia mengira bahwa itu pesanan baju lebarannya yang kemarin nyangkut di JNT karena overload. Namun ternyata paket itu berisikan gepokan uang dari Parker. Tentu Leslie merasa senang karena masalah ekonominya akan terpecahkan. Di balik itu, keluarga petani juga mendapat bagian dan bisa merenovasi rumah gubuknya menjadi cukup nyaman. Dan film pun tamat.